Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Dian Puspita, spesialis jantung dan pembuluh darah, Ketua Bagian dan Staf di Bagian Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Pada hari ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan pernyataan unjuk diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PPD UKPPT di bidang pengajaran. Adapun video ini dibuat sebagai prasyarat sertifikat dosen pada tahun 2024. Ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah memiliki integrasi dengan beberapa cabang ilmu kedokteran, sehingga saya terlibat dalam berbagai model pembelajaran, yaitu modul gangguan kardiovaskuler, modul keterampilan klinik 4, modul keterampilan klinik 5, dan modul keterampilan klinik 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya berikan, yaitu modul gangguan kardiovaskuler. Ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester 5 dengan jumlah 6 SKS dengan waktu 6 minggu, di mana 5 minggu perkuliahan dan 1 minggu ujian modul. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi yang mengutamakan pencapaian kompetensi dasar untuk menjadi seorang dokter. Capaian pembelajaran pada modul ini mengacu pada CPL Prodi Kedokteran, sehingga capaian pembelajaran pada modul ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, faktor resiko, etiologi, patofisiologi, gejala dan tanda gangguan kardiovaskuler. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa hubungan faktor resiko dengan patofisiologi. Mahasiswa mampu melakukan dan juga mendemonstrasikan anamnesa dan pemeriksaan fisik, dan mahasiswa mampu memilih pemeriksaan penunjang yang terkait pada kasus tersebut. Mahasiswa juga mampu menggabungkan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan penunjang dalam menegakkan diagnosa, dan yang kami harapkan mahasiswa mampu mengelola dan menatalaksanakan kasus tersebut dan merancang menu diet pasien gangguan kardiovaskuler. Strategi pembelajaran yang digunakan pada modul ini mengacu pada penerapan prinsip SPICES, yaitu Student-Centered, Problem-Based, Integrated, Community-Based, Elective, and Systematic, yang terdiri dari kuliah pakar, belajar mandiri, tutorial atau diskusi kelompok, pleno, dan juga praktikum. Mata kuliah gangguan kardiovaskuler berintegrasi dengan modul keterampilan 5 yang mengajarkan keterampilan klinis mahasiswa yang kita sebut dengan Skills Lab. Pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa pada gangguan kardiovaskuler ini, yang pertama, saya sebagai pakar di kuliah pakar yang kita berikan selama 100 menit untuk satu topik kuliah dengan 8 tahap. Pertama, awal kuliah saya akan buka dengan melakukan prakondisi pembelajaran, menarik perhatian dan membangkitkan motivasi mahasiswa dengan memperlihatkan video pembukaan, dan juga memberikan acuan dan kejelasan penyampaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan sajian dan akan memberikan kebenaran konsep yang diajarkan dengan juga memberikan contoh dan ilustrasi dan juga menjawab pertanyaan peserta didik. Tahap ketiga, saya juga akan memberikan pertanyaan yang akan membangkitkan minat dan juga rasa ingin tahu peserta didik dan juga menggilirkan siswa untuk menjawab serta memberikan waktu berpikir bagi siswa untuk menjawab. Yang keempat, saya akan memberikan pujian dan apresiasi baik itu secara verbal maupun non-verbal kepada mahasiswa yang menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, saya akan mengadakan variasi dengan menggunakan media seperti video dan juga memberikan variasi dalam pola interaktif dan memberikan variasi pada kegiatan seperti diskusi. Yang keenam, saya mengelola kelas dengan menciptakan suasana kelas yang hangat dan menyenangkan. Dan yang ketujuh, saya akan membimbing diskusi kelompok kecil dengan topik yang didiskusikan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan kedelapan, penutupan kuliah dengan membantu mahasiswa dalam membentuk kesimpulan pembelajaran dan juga memberikan siswa kesempatan bertanya jika ada materi yang kurang dipahami dan memotivasi mahasiswa. Materi pembelajaran yang saya ajarkan pada modul ini ada materi pengantar modul, penyakit jantung koroner yang stabil, infark miokard akut dengan ST elevasi, kelainan katup aorta jantung, lalu juga ada penyakit infeksi jantung dan juga peradangan pada dinding jantung, lalu juga ada penyakit gagal jantung akut, pembacaan EKG, juga ada gangguan irama seperti fibrillasi atrial dan juga penyakit arteri perifer dan juga penyakit aorta. Sedangkan beberapa mata kuliah yang lainnya akan diajarkan oleh kardiologis lainnya dan juga dosen yang terlibat di bagian kesehatan yang lain seperti bagian penyakit dalam, anak, gizi, bedah, radiologi, anestesi, farmakologi, dan juga patologi klinik.
Pembelajaran kedua yang saya berikan di modul ini sebagai tutor di tutorial atau diskusi kelompok yang kita sebut dengan DK. Pelaksanaan tutorial menggunakan teknik 7 jam. Teknik 7 jam merupakan pendekatan yang kita gunakan pada metode Problem Based Learning atau PBL. PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. PBL adalah model pengajaran yang bercirikan adanya suatu skenario berupa permasalahan yang nyata, sehingga nanti peserta didik kita harapkan bisa berpikir kritis dan bisa menerapkan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan wujud pergeseran dari pembelajaran pusat pada pengajar menjadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang kita sebut dengan student-centered learning. Tutorial nanti akan melibatkan sekelompok kecil mahasiswa, ada sekitar 7 hingga 12 orang per kelompok. Nanti akan ada diskusi kelompok yang membutuhkan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Saya sebagai fasilitator bertugas memfasilitasi dan juga mengaktifkan jalannya proses diskusi agar mahasiswa berpikir kritis dan juga analitik. Saya bertindak sebagai proses ekspertis, yaitu tutor tidak boleh bertindak sebagai pengajar atau memberikan penjelasan tentang masalah yang diberikan. Saya harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh tim kurikulum dapat tercapai. Fasilitator juga tidak dapat melakukan intervensi kecuali jika diskusi kita rasakan melenceng dari tujuan pembelajaran, tapi tetap tidak boleh mendikte mahasiswa. Fasilitator juga mengakhiri diskusi PBL dengan mengevaluasi jalannya PBL, keaktifan mahasiswa, tercapaikah tujuan pembelajaran dan memberikan masukan agar mahasiswa dapat lebih aktif dan belajar dengan baik. Program studi selanjutnya adalah Pleno. Pleno ini merupakan wadah mahasiswa untuk menyampaikan hasil pembelajaran dari tutorial ke dalam kelas. Nanti akan disaksikan oleh beberapa dosen pakar. Nah, dosen pakar ini akan mengklarifikasikan dan juga memberikan kuliah singkat mengenai skenario dan juga menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Program studi selanjutnya adalah praktikum farmakologi oleh bagian farmakologi. Lalu metode pembelajaran selanjutnya adalah Skills Lab, di mana saya akan bekerja sama dengan modul keterampilan klinik 5. Mahasiswa nantinya akan diajarkan tentang keterampilan klinik dan mahasiswa dilatih sebagai seorang dokter, meliputi keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien, kemampuan anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang dan juga tata laksana suatu kasus. Dan saya sebagai dosen nanti akan memberikan contoh kepada mahasiswa tentang keterampilan klinis yang akan diajarkan. Nanti juga si mahasiswa saya berikan kesempatan untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah diterangkan. Metode penilaian pada modul ini meliputi penilaian formatif dan juga sumatif. Pertama, penilaian formatif. Ini merupakan penilaian yang menentukan seorang mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian akhir. Aspek yang kita nilai adalah kehadiran. Yang kedua, ujian sumatif. Untuk komponen teori kita lakukan dengan menggunakan daftar tilik pada PBL dan juga praktikum dan juga ujian akhir berupa soal MCQ. Berikut saya lampirkan video mengajar saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dian Puspita, spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Jadi adik-adik kan sekarang tentang modul gangguan kardiovaskular ya. Jadi ibu akan memberikan kuliah ya. Sebelum kita memulai kuliah kita baca doa dulu ya sesuai agama masing-masing. Ya, berdoa. Silakan dimulai. Oke, sebelum memulai kira-kira tahu ini videonya tentang apa? Ini pasiennya ngapain nih? Siapa yang bisa jawab? Ya, kamu silakan. Pasiennya ini keluhannya apa nih kira-kira? Kalau dari sepertinya ada sakit di dada, dok, sesak nafas. Kemungkinan mungkin dari jantung, dok. Ya, betul ya, pinter ya. Siapa namanya? Rifki ya, betul sekali ya. Jadi ini pasiennya nih khas banget ya, gagal jantung. Jadi pasien sesak ketika beraktivitas. Nah, adik-adik lihat. Jadi sekarang kita materi kuliah kita mengenai gagal jantung akut. Tujuan pembelajaran kita ini ya, pertama adik-adik mahasiswa dapat menjelaskan definisi gagal jantung akut. Lalu dapat menjelaskan apa saja faktor risiko gagal jantung akut,
etiologinya ya, lalu apa hubungan antara faktor risiko dengan patofisiologinya, lalu kalian juga bisa menjelaskan gejala dan tanda-tanda klinis dari gagal jantung, lalu kalian juga bisa melakukan dan mendemonstrasikan bagaimana cara anamnesa dan pemeriksaan fisik pada pasien gagal jantung. Kalian juga mampu memilih pemeriksaan penunjang ya. Jadi kalian bisa merekomendasikan pemeriksaan penunjang yang terbaik untuk mendiagnosa gagal jantung. Lalu kalian bisa menggabungkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan juga penunjang dalam mendiagnosanya. Lalu juga mampu mengelola dan menata laksana pasien gagal jantung dan menjelaskan komplikasi dan tata laksananya. Ya, selain itu nanti kita akan merancang juga nih, merancang diet dan juga rehabilitasi untuk pasien gagal jantung akut. Sebelum kita tahu tentang gagal jantung, kita harus tahu dulu normalnya jantung itu seperti apa. Jantung itu pertama dia fungsinya memompa darah. Nanti darah yang bawa dari pembuluh darah vena ya, yang biru-biru ini, itu membawa darah yang tidak ada oksigen. Nanti darah yang tidak ada oksigen, adik-adik gambarkan, kita bisa lihat. Nanti darah itu akan masuk ke atrium kanan. Nanti atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricuspid namanya. Nanti ventrikel kanan akan memompa darah ke arteri pulmonal, ya di paru-parulah nanti oksigen akan diambil. Nanti oksigen masuk ke dalam darah. Nanti darah yang kayak oksigen barulah masuk ke atrium kiri. Atrium kiri masuk ke ventrikel kiri dan ventrikel kirilah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, ketika si ventrikel kiri tidak mampu memompa darah atau darah yang dipompakan tidak cukup untuk ke seluruh tubuh, itu yang kita sebut dengan gagal jantung. Gitu, paham ya? Lalu kita lihat lagi. Nah, untuk tahunya gagal jantung itu dia berapa faktor risiko banyak. Pertama ada yang kita sebut dengan cardiac output, ya, curah jantung. Kapan kita sebut cardiac output? Ketika stroke volume kita kali dengan denyut nadi kita. Normalnya itu sekitar denyut nadi itu kan normalnya 70 detak ya per menit. Jadi normalnya itu kita bisa memompa darah itu sekitar 5 liter per menit. Gitu ya. Nah, apa saja yang berperan terhadap stroke volume itu? Pertama, ada yang namanya afterload, ya, regangan. Nah, afterload ini, ya, mana dia? Afterload ini regangan si tahanan yang akan dilawan oleh si ventrikel kiri. Misalnya nih contohnya adik-adik ketemu pasien yang hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Otomatis si ventrikel kiri susah dong memompa darah karena si tahanannya tinggi. Nah, ini yang salah satu menyebabkan cardiac output-nya rendah. Itu yang kita sebut sebagai gagal jantung. Atau misalnya kontraktilitinya terganggu, kontraktilitas si jantung. Contoh pada pasien yang kamu sebut tadi, nyeri dada. Seperti kuliah kita kemarin, nyeri dada itu kan salah satu merupakan sindrom koroner akut ya gejalanya. Jadi pompa jantung tuh turun. Normalnya jantung tuh mompanya sekitar 55%, dia turun, misal sekitar 30%. Jadi kekuatannya tuh nggak kuat. Akibatnya apa? Darah yang dipompakan juga sedikit. Ya. Lalu ada yang namanya preload. Preload itu regangan si ventrikel kiri. Nah, biasanya itu ditandakan dengan cairan. Jadi kalau misalnya cairannya sedikit ya, akibatnya preloadnya rendah, cardiac output-nya juga rendah. Ya, jadi hal-hal inilah yang nanti akan menentukan pasiennya ini gagal jantungnya itu kenapa, ya, patofisiologinya. Ini dia definisi dari gagal jantung. Jadi sebenarnya gagal jantung itu suatu sindrom klinis ya, di mana ditandai dengan si pasiennya itu ada keluhannya itu lelah ya, kecapean, sesak nafas, terutama pada saat pasiennya beraktivitas, atau misalnya adik-adik ketemu nih pasien lagi tidur berbaring, tiba-tiba dia sesak nafas ya, nah itu khas suatu sesak nafas jantung. Beda sama sesak nafas karena asma atau paru. Kalau asma itu sesak nafasnya menciut, bunyi menciut. Kalau si jantung ini sesak nafasnya ketika beraktivitas atau tidur terlentang, disuruh duduk, hilang sesaknya, itu ya punyanya sesak dari gagal jantung. Nah, penyebabnya apa? Biasanya bisa saja karena yang kita jelaskan tadi, penurunan dari cardiac output tadi ya, curah jantung, atau bisa juga karena mungkin pengisian dari ventrikel kirinya yang bermasalah gitu. Paham? Di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh berdiri. Kenalkan dok, nama saya Muhammad Rifki Anesa dok, dengan NPM 2370 dok. Ingin bertanya dok, kenapa
kenapa sih dok gagal jantung ini kebanyakan terjadi kepada orang tua dok? Kan maksud ini kan gagal jantung ini kan kayak terjadinya overload semacamnya itu kan nggak cuma bisa terjadi ke orang tua kan, banyak juga kita lihat kasusnya terjadi ke anak muda, tapi kenapa kebanyakan yang terjadi itu ke orang tua gitu loh? Oke. Terima kasih ya Rizky, ya bener ya. Tadi kan epidemiologi kita kan ngebahas banyaknya gagal jantung ini pada orang tua ya di atas 65 tahun. Sebenarnya bisa juga ya gagal jantung tuh terjadi pada yang muda ya. Tapi paling sering orang tua, kenapa? Karena pada orang tua kan risiko untuk hipertensinya tinggi. Ya, jadi pembuluh darah yang awalnya bagus tiba-tiba mengalami kekakuan dan juga aterosklerosis yang dimana risiko aterosklerosis akan semakin meningkat pada faktor usia lanjut ya, usia tua. Akibatnya apa? Tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner juga risikonya tinggi. Nah, kalau hipertensi seperti yang Ibu bilang tadi, hipertensi akan menyebabkan afterload-nya meningkat. Afterload itu tahanan ya, tahanan dari si jantung itu. Nah, kalau afterload meningkat, si ventrikel kiri susah memompa darah. Akibatnya apa? Si ventrikel kiri awalnya dia akan menghipertrofikan, memperbesar dinding jantungnya untuk bisa melawan si tekanan darah. Ya, cuman kalau pada orang tua pasti pembuluh darah juga mengalami aterosklerosis, jadi ada penyempitan juga. Nah, sedangkan kalau misalnya pembuluh darah sempit, oksigen ke otot miokardnya akan berkurang ya, suplai oksigen itu berkurang, sedangkan kebutuhan meningkat nih karena hipertrofi. Akibatnya itulah yang menyebabkan terjadinya gagal jantung. Ya, tapi kalau usia muda seperti video tadi kan usianya agak muda nih, itu juga bisa ya. Cuman biasanya yang usia muda ada risiko lainnya seperti apa? Pasiennya mungkin merokok. Di sini ada yang merokok? Enggak ya. Kalau merokok risiko untuk gagal jantungnya tinggi ya. Pasien yang hipertensi, pasien DM, kolesterol ya, pasien yang nggak mau gerak ya, obesitas. Nah, itu risiko untuk gagal jantungnya tinggi ya. Tapi kalau yang usia tua memang itu namanya penyakit degeneratif. Jadi proses penuaan ya. Walaupun risikonya mungkin pasiennya tidak merokok, tapi kalau dia udah tua, risikonya juga tinggi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita bahas kasus ya. Nanti kita bagi 3 kelompok ya. Ya, nanti adik-adik diskusi dulu ya kelompoknya. Ya, diskusikan kasus kita. Ini kasus pertama. Nanti ada saya kasih lembaran kasus ya. Ini kasus kedua dan ini kasus ketiga. Ya, kita diskusikan, boleh kita bikin kelompok kecil ya, silakan. Oke. Baik, kasus pertama. Ini kelompok pertama nih, silakan. Siapa yang mau ngomong? Kelompok pertama mana? Nih, oke. Kira-kira ini kasus apa? Nanti kelompok kedua dan ketiga boleh ya kasih pertanyaan ya kalau belum mengerti. Bisa menjawab. Dok, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Desanita, IPM 2332. Dari kasus tersebut itu penyakitnya namanya shockadogenic karena tandanya yang pertama yaitu tensi sistoliknya rendah di bawah 90. Lalu ada tanda hipoperfusi dan hipopertensi seperti pasien gelisah dan pada pemeriksaan fisik ditandai dengan akalnya dingin. Oke, betul ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Betul ya. Siapa namanya tadi? Bima. Ya, Bima, benar ya. Jadi ini kita sebut sebagai shockadogenic ya. Shockadogenic ini merupakan salah satu tipe dari gagal jantung akut. Nah, tahunya kita shock, pertama dia ada hipotensi dan hipoperfusi. Jadi tadi betul Dinda ya, hipotensi itu ditandakan dengan apa? Tekanan darah yang di bawah 90. Hipoperfusi itu yang tadi pasiennya gelisah, susah komunikasi ya, dan akralnya dingin. Nah, shock ini banyak macamnya, ada shockadogenic, sepsis, kalau infeksi ya dia shock sepsis, kalau hipovolemik, shock hipovolemik. Nah, kita tahu kenapa ini masalah jantung karena gejala gagal jantung juga ada. Ya, kita lihat dari gejalanya pasiennya sebelumnya ada keluhan nyeri dada. Jadi kita curiga nih, kemungkinan nih pasiennya sebelumnya kayak kuliah kita kemarin, sindrom koroner akut ya. Lalu dari pemeriksaan fisik kita temukan adanya suatu rongki, jadi ada benungan. Jadi ada overload cairan tapi tensinya kok rendah dan hipoperfusi. Nah, ini yang kita sebut dengan shock cardiogenic. Betul ya, kita berikan applause sekali lagi ya. Karena ini topiknya sangat susah, kamu pintar sekali. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya mungkin? Enggak? Cukup? Ini kita pada waktu ya, sudah jam 3 ya.
sekarang kita tutup ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, siapa namanya? Oke, Rizky, silakan. Izin sebelumnya para ibu dan juga rekan-rekan semua, di sini saya ingin menyimpulkan apa itu gagal jantung. Jadi gagal jantung ini adalah sindrom klinikal yang ditandai dengan adanya sesak nafas, kemudian juga pembengkakan pada kaki dan juga gampang lelah. Nah, untuk sesak nafas ini biasanya saat berbaring atau istirahat, kemudian saat beraktivitas, dan juga ditandai dengan tekanan pada vena jugularis yang berubah, kemudian juga adanya rongki, dan kemudian adanya rongki ini juga disebabkan oleh penurunan cardiac output dan peningkatan dari tekanan intrakardiak. Oke, betul. Ya, betul sekali ya. Sudah bisa ya definisinya. Ada lagi yang mau menambahkan, menyimpulkan, Fauzan? Nggak ada, oke ya. Oke ya, sudah sangat bagus ya Ibu. Apresiasi ya adik-adik ya, karena tadi mendiskusikan kasus kalian sudah semuanya benar ya. Untuk supaya kalian tambah lengkap lagi kan harus belajar mandiri. Ya nanti akan ada kalian tutorial ya, kalian pelajari tutorial dan juga nanti ada tugasnya ya. Kalau bisa kalian gambarkan ya anatomi dari si jantung itu sendiri. Ya, nanti kalian kirim ke saya gitu. Oke ya? Baik, sebelum kita tutup kuliah kita tutup dengan doa penutup majelis, silakan. Amin ya. Terima kasih semua. Baik ya, sekarang kita DK2 ya. Kemarin kan udah DK1 ya. Yang dimana kemarin kita sudah melaksanakan 5 step, yaitu pertama mengklarifikasi terminologi ya. Kita sudah mencari masalah dan juga sudah menganalisa masalahnya secara brainstorming. Dan juga sudah menyusun hipotesa menjadi satu solusi dan sudah mencari tujuan pembelajaran. Nah, kemarin kan adik-adik juga sudah melaksanakan step 6 ya, sudah belajar mandiri dari berbagai sumber dan Ibu harapkan step 7 ini pada DK kedua ini kalian bisa men-sharing apa saja ilmu yang kalian dapatkan dari berbagai macam sumber literasi yang sudah kalian cari. Ya, Ibu harapkan semua bisa aktif. Oke ya, oke kita mulai. Izin teman-teman dan izin dokter, saya izin menjelaskan bagaimana mekanisme pendengaran. Jadi mekanisme pendengaran, suara masuk ke dalam saluran telinga mengenai membran tipani, di mana ini bentuk anatomi membran tipani bisa dilihat. Kemudian suara itu menyebabkan getaran pada membran tipani, di mana membran tipani ini terhubung dengan tiga tulang tengah di bagian telinga tengah, yaitu ada malleus, ini malleus. Di sini ada incus, kemudian ada stapes. Malleus ini merupakan tulang yang sangat dekat dengan membran tipani, sehingga getaran yang dihasilkan dari membran tipani ini nanti dia akan berhubungan dengan telinga bagian tengah incus, stapes, dan terakhir di stapes tulang terakhir dari tiga tulang tersebut, di mana dari getaran stapes ini nanti dia akan menggetarkan bagian oval window. Bisa dilihat bagian oval window-nya ini. Hasil getaran oval window nanti dia akan disebarkan melalui dua jalur. Sudah bagus ya tadi ya penampilan adik-adik ya, sudah hampir semuanya ya sudah men-sharing apa yang kalian dapat. Cuman tentunya untuk lebih baik lagi ada beberapa yang harus saya berikan ya feedback ya, berikan saran. Kalau untuk pujian sudah bagus ya, apalagi kehadiran sudah on time semuanya ya, untuk kehadiran sudah bagus, partisipasinya sudah semuanya berpartisipasi walaupun mungkin ada yang lebih dominan. Jadi ada yang yang lebih banyak diam, saya harapkan lebih aktif lagi berpartisipasi ya. Jangan hanya mencari ilmu dari satu tujuan pembelajaran aja. Jadi kalau misalnya kita punya 6 tujuan pembelajaran semuanya kita cari ya. Yang penting nanti DK2-nya logbooknya gitu ya. Logbook tuh apa yang kalian logbook itu bagus banget sebenarnya, tapi memang beda-beda ya cara orang belajar. Ada orang hanya audio bisa, visual juga hanya visual doang. Tapi kadang-kadang dengan kita membaca, kita menulis lagi, kita tuh melatih atau mengingatkan si otak lagi gitu loh. Tutorial dan logbook demi kalian. Ya oke ya, oke itu aja. Boleh ketua kita tutup. Amin. Oke. Ini 3 nih ya skills kalian sekarang. Apa tadi pertama?
pemasangan infus. Yang kedua kita fungsi arteri dan juga fungsi vena ya. Nah, kalau fungsi itu kita fungsi dulu ya yang paling gampang ya. Fungsi itu vena itu tujuannya kan untuk kita mengambil darah ya. Misalnya adik-adik mau memeriksa darah seperti mau periksa HB ya, leukosit, HT ya, trombosit. Terus kita mau lihat fungsi ginjal, fungsi hati dan juga elektrolit itu kita pakai darahnya si vena. Kalau darah arteri yang berdenyut itu kita untuk melihat misalnya keasaman dari darah ya atau gas darah. Oke, kita pasang turniket ya, kita kasih bendungan dulu ya. Nah, setelah kita ketemu bendungan baru kita disinfektan. Habis itu kita tetap ujungnya yang di bawah. Oke ya, setelah itu baru kita pasang. Nah, nampak udah keluar cairan, kita tarik sedikit, setelah itu kita dorong. Setelah itu kita ambil ini tadi. Setelah kita tekan ya, baru kita keluarkan. Habis itu kamu pasang infusnya. Ups. Oke. Udah, setelah itu kita tes masuk apa enggak. Kalau masuk dia jalan. Nah, ini kan masuk. Ya, udah jalan baru kita fiksasi. Tofosa kubiti. Boleh kamu ngambilnya di sini, boleh sini.